Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada sore yang bahagia ini, semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kemudahan untuk kita memahami agamanya, tafaqquh fid din, dan berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi hujah kita di sisi Allah, ilmu yang bisa kita amalkan. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu jawadun karim. Para ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan kita berlalu dan kita belum atau tidak bisa kajian panduan fikih praktis wanita, tuntunan fikih praktis wanita ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan tentang masih berkaitan dalam hal-hal yang dilarang dan diperintah berkenaan dengan rambut, kepala, dan juga alis mata. Yang ini sudah kita lalui beberapa pembahasan, ya, yang semoga kita bisa kembali memurojaahnya. Pada kali ini sedikit kita mengulas yang terakhir dari pembahasan kita. Kita menyebutkan hadis yang terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada halaman 31, bahwa Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nari
lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilat mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sinfani, ada dua golongan, min ahlin nar, dari penduduk neraka. Para akhwat dan para ummahat di sini disebutkan kelompok ahli neraka. Berarti di sana ada banyak sekali kelompok-kelompok dari penduduk neraka, di mana disebutkan bahwa neraka ada pintu-pintunya juga. Dikatakan oleh Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Bahwa neraka itu terdapat 7 pintu. 7 pintu yang mana likulli babin, setiap pintu, juz'um maqsum, ada jenis yang terbagi, yang menunjukkan bahwasanya ada banyak kelompok-kelompok yang mereka penghuni neraka, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada penduduk yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihatnya, lam arahuma. Jadi sesuatu gambaran penduduk neraka yang betul-betul perkaranya adalah sangat genting, karena belum pernah dilihat sama sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka penduduk neraka itu? Adalah yang pertama, qaumun, suatu kaum. Tidak dijelaskan kaum ini siapa, yang penting dia satu kaum. Entah siapa mereka, tahun kapan waktunya, ya. Ini menunjukkan keumuman bahwasanya kaum ini memiliki atau membawa cambuk, ma'ahum siyaqun, dan cambuknya juga disebutkan oleh Nabi SAW dengan nakirah, cambuk yang belum ditentukan. Yang cambuk ini bukan cambuk yang seperti kita lihat, bahwa cambuk yang kita lihat mungkin dari rotan, dari tali, ya, dari kayu. Tapi disebutkan di sini ka'adnabil baqar, seperti ekor-ekor sapi. Kita tahu ekor sapi, kalau dikatakan sapi tentunya adalah yang memiliki ekor yang panjang. Dan kita tahu ekornya itu besar. Mungkin kalau kita genggam, ya, sebesar genggaman orang dewasa. Jadi ini menunjukkan pecutnya, cambuknya adalah besar, bukan kecil. Apa yang dilakukan oleh kaum ini? Yadribuna bihan nas. Mereka memukul manusia. Mereka mencambuki orang-orang lain, ya, mencambuki an-nas, yakni manusia. Menyebutkan an-nas menunjukkan banyak sekali.
Jadi banyak orang-orang yang dizalimi oleh mereka, dicambuk, dipukul. Ini yang pertama. Ini yang kedua, wanisaun dan wanita-wanita. Ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri siapa mereka, anak perempuan siapa mereka, di negara mana, tahun berapa, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa siapa saja wanita yang setelah datangnya hadis ini kemudian memiliki sifat karakter seperti ini, yakni wanita-wanita yang kasiyatun ariyat. Kasiyat dari kata kasi, dari kata kasa yaksu, yakni pakaian, berpakaian. Jadi wanita-wanita yang mereka berpakaian, kasiyat, memakai pakaian. Mereka mengenakan pakaian tetapi apa? Ariyatun, yang menampakkan auratnya. Ariyat, yang menampakkan aurat. Jadi berpakaian tetapi terlihat. Bagaimana pakaian tapi terlihat? Dan juga sifat mereka adalah ma'ilat. Mereka ma'ilat, mumilat. Mereka berjalan dengan tidak biasanya seperti wanita-wanita yang pada asalnya wanita itu adalah penuh dengan rasa malu, penuh dengan yaitu kesucian, kehormatan, dan tabiat wanita adalah tabiat yang tidak menampakkan diri, karena mereka adalah seperti mutiara, perhiasan, sehingga mereka ini keluar dari kebiasaan, dari karakternya yang asli. Sudah berlenggak-lenggok, sudah berjalan dengan bergaya. Ma'ilatun mumilat, ini dengan bergaya. Tidak hanya itu, berpakaian namun terbuka auratnya, kemudian berjalan dengan gaya. Lalu kepala mereka ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Pada kepala mereka ada seperti punuk-punuk unta yang kurus, yang panjang. Ya, seperti punuk unta yang kurus dan panjang. Jadi mereka menyambung rambut di situ. Atau entah dengan apa, dikasih kayu atau dikasih besi, ya, dikasih sesuatu yang bisa menampakkan dia seperti punuk unta. Ya, seperti ada sesuatu di atas kepalanya. Karena ini suatu mungkin kebanggaan tersendiri bagi wanita. Karena biar disangka rambutnya itu panjang sekali. Karena pada zaman dahulu merupakan kebanggaan dan kedudukan yang tinggi manakala mereka memiliki rambut yang panjang. Sehingga di sini disebutkan karakter mereka adalah kebanggaan dan kesombongan dengan memberikan satu kamuflase atau penipuan. Rambutnya tidak panjang tapi disambung atau dipakaikan sesuatu yang supaya nampak ada punuk di atas kepalanya yang menunjukkan, menandakan rambutnya panjang. Makanya seperti ini Rasulullah SAW keduanya ini merupakan penduduk neraka waliyadzubillah yang sangat langka. Dalam arti sifatnya ini sangat berbeda, bukan langka, sangat berbeda dengan yang lain. Jadi mereka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Ini yang mengatakan Nabi SAW.
La yadkhulnal jannah, dengan perkataan la yadkhulnal jannah, dengan khabar, dengan khobar. Yang mana namanya mubtada dan khobar, ada khobar itu berita, itu tidak bisa didustakan. Mereka tidak akan masuk surga. Dan dikatakan Rasulullah wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium wanginya surga. Sallallahu alaihi. Jadi mereka tidak menciumnya, wanginya juga. Wanginya nggak bisa menciumnya. Wanginya saja, baunya saja yang harum, mereka tidak mendapatkannya, apalagi masuk surga. Jadi karena mereka sudah mencampakkan kehormatan, sudah mencampakkan rasa malu, ya tidak ada rasa malu lagi dalam bergaya, berlenggak-lenggok, ya, menfitnah. Dan tentunya orang yang bergaya ada yang dibanggakannya, mungkin dengan wanginya, harumnya, tubuhnya dan sebagainya. Kalau sengaja berbuat seperti itu, maka dihukum dengan setimpal. Sebagaimana dia telah mencampakkan kehormatan, kesucian, maka nanti juga tidak akan mendapatkan bau wanginya, harumnya surga, dan tidak akan mendapatkan surga. Ini ancaman yang keras dari Nabi SAW. Wa inna rihaha, dan sungguh bau surga itu tercium dari jarak begini dan begitu, sekian dan sekian, menunjukkan jarak yang jauh. Intinya baunya wangi surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Karena kualitas harum, kualitas minyak wangi, pewangi itu apabila bisa dicium baunya dari jarak jauh, agak jauh, maka ini menunjukkan minyaknya sangat bagus, sangat wangi sekali. Sebagaimana teman ada minyak wangi, kita bisa mencium baunya dari jarak mungkin beberapa meter, itu menunjukkan minyaknya mungkin bagus. Nah, ini bukan hanya beberapa meter, tapi kada wa kada, kata Nabi, ini sangat jauh sudah tercium baunya. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu memakai minyak wangi yang wangi sekali, sehingga dari jauh saja sudah tercium baunya. Ini Rasulullah mau datang. Nah, itu Nabi Muhammad SAW yang menyukai memang minyak wangi. Ya. Jadi ini mereka wanita yang seperti ini, dan mereka yang mempunyai cambuk-cambuk yang besar untuk mendolimi manusia, ini akan mendapatkan ancaman, tidak akan masuk surga, dan juga tidak mencium bau surga. Sedikit kita kembali mengupas perkataan para ulama dalam hal ini, ya, yakni bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh, bisa dikatakan pembesar, pemimpin, pejabat, dan semisal mereka, karena mereka ma'ahum siyad, mereka memiliki kekuasaan, memiliki cambuk. Karena namanya atasan, pejabat, pembesar itu, ya, ada peluang besar kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak punya sayang kepada hamba-hamba Allah, maka akan mudah sekali mereka mendolimi masyarakat. Ya, entah dengan mendolimi hartanya, entah dengan mendolimi yaitu tanahnya, atau mendolimi anak-anaknya, mendolimi pendidikannya, ya, ataupun yang lain. Jadi mencambuk mereka. Mencambuk itu menimpakan sesuatu yang menyakitkan.
Ya menimpakan sesuatu yang menyakitkan. Karena mengenakan cambuk itu dengan keras kepada manusia sehingga sakit. Maka ini hati-hati bagi orang yang memiliki kedudukan. Jangan sampai mentang-mentang kita diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kemudian kita gunakan untuk menyakiti manusia. Entah dengan mengambil hartanya dengan batil, ya, atau dengan menyakitinya, atau dengan mempersulit masyarakat, mempersulit mereka, ya, mengambil haknya, menghalangi haknya, ya, dan lain sebagainya. Karena ini terjadinya berbagai, yaitu malapetaka di antaranya ketika mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama saja, masyarakat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi sebab, ya, adanya kerusakan. Maka apalagi pemimpin, apalagi pembesar, pejabat. Maka di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW agar mereka seyogyanya untuk menjadi orang yang sayang dan mengasihi orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang tidak punya kuasa. Demikian juga di sini nasihat bagi para wanita, saudari-saudariku, para ummahat, siapapun Anda, yang wanita, yang perempuan, perhatikan hadis ini betapa perhatian nabimu, Nabi Muhammad SAW sangat besar. Bagaimana baginda Nabi tercinta ini sangat tidak menginginkan wanita itu keluar dari tabiatnya yang terhormat, yang penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa menjaga kehormatan diri, kesucian hati dan tubuh, ya. Begitu Nabi menjaga seperti nasihatnya yang begitu keras, ya, sehingga betul-betul Rasulullah mensifatkan dengan sifat yang sangat gamblang ini. Perhatikan, mereka berpakaian namun memperlihatkan aurat, ya. Jadi kalau tidak menutup aurat dengan sempurna, ini kan sama saja menfitnah. Sebagaimana kita sholat tidak menutup aurat, ya tidak sah sholat kita. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menutup aurat, memakai baju menutupi aurat itu memang harus lengkap. Kalau masih dengan terbuka, namanya belum menutup aurat. Sehingga jangan sampai berpakaian tapi masih menampakkan auratnya, masih menampakkan anggota tubuhnya. Dan ini, Masya Allah, kita berlindung kepada Allah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak wanita, betapa banyak perempuan yang melanggar hadis ini. Mereka berpakaian tapi lihat, pakaiannya tidak menutup aurat, ya. Ada yang memakai kerudung tapi rambutnya masih kelihatan. Ini tidak boleh. Ada yang memakai baju tapi masih kelihatan, hanya sampai betisnya misalnya, atau sampai lututnya, ya. Ini semua tidak dikehendaki oleh baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Yang dikehendaki adalah kita menutup aurat. Jangan sampai berpakaian tapi terbuka auratnya. Demikian juga kalau kita sudah menutup aurat dengan baik, tidak perlu bergaya dalam berjalan, ya. Karena bergaya dalam berjalan ini pun dilarang. Coba apa jadinya kalau wanita berjalan dengan bergaya? Kan menjadi sorotan, menjadi perhatian, yang menjadi
tujuan pandangan setiap laki-laki. Dan ini fitnah. Apalagi mereka yang sudah tidak menutup aurat, jalannya bergaya lagi, ya. Sudah seharusnya wanita yang menutup auratnya berjalan dengan sopan, ya, dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Ya, maka jangan sampai naudzubillah seperti ini kita menjadi, atau wanita-wanita menjadi sumber rusaknya anak-anak kita, generasi kita yang meneruskan perjuangan kita, sedangkan tidak menyadari hal itu. Mari coba renungkan sejenak. Wahai para wanita, renungkan sejenak bagaimana sekiranya Anda seperti itu, kemudian tidak merubahnya, tidak kembali kepada Allah. Apa nanti generasi yang berikutnya setelah melihat Anda? Bagaimana anak-anak, pemuda-pemuda, remaja-remaja kita kalau melihat banyak yang seperti ini? Tentu mereka menganggap itu satu kebenaran. Ya. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ini menunjukkan adanya larangan, ya, wanita itu untuk menjadikan rambutnya ditampakkan seperti bunuh unta di atas kepalanya. Ya, meskipun rambutnya panjang, jangan ditampak-tampakkan, harus ditinggi-tinggikan di atas kepalanya. Ini juga tidak layak. Ya, ya sudah biasa. Apalagi tidak punya rambut panjang, supaya dianggap rambutnya panjang, dia membuat yaitu apa? Kepalsuan. Ini satu hal tindakan yang tidak dibenarkan, karena membuat kepalsuan itu sendiri tidak boleh. Ya, membuat kepalsuan di dalam rambut. Demikian juga bagi kita semuanya tidak boleh memberikan sesuatu yang palsu, yang mana tidak ada hajat yang daruri, tidak ada hajat yang betul-betul darurat, seperti misalnya nasallallahu afiyah, misalnya orang yang kakinya patah, diamputasi, dia harus berjalan lalu dikasih sambungan kaki palsu. Ini berarti darurat, ya. Tidak masalah. Atau orang yang dikasih dengan organ palsu, karena apa? Untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi masalah juga, karena darurat. Tapi ini tidak darurat, karena rambut, dia sudah punya rambut, sudah dikasih rambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberi rambut yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri, itulah pemberian Allah. Tidak perlu disambung lagi dengan yang palsu. Enggak, rambutnya siapa enggak tahu, ya. Sambung di situ agar nampak banyak rambutnya, lebat rambutnya, ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mengatakan bahwa la'ana Rasulullah SAW al-wasilah wal mustawsilah. Perhatikan di sini, la'ana Rasulullah SAW al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah SAW, baginda Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang sangat sayang kepada umatnya, yang banyak mendoakan umatnya, tetapi di sini bukan mendoakan kebaikan, tapi melaknat. Kenapa Nabi Rasulullah melaknat? Bukankah melaknat itu tidak boleh? Iya, pada asalnya tidak boleh, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan seperti ini.
Ya, seperti di sini Rasulullah melaknat sallallahu alaihi wasallam orang yang menyambung rambutnya. Al-wasilah itu orang yang melakukan menyambung rambut. Maka kita hendaknya merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan dari rambut ini, ya. Merasa qanaah, merasa cukup dengan karunia Allah. Tidak perlu kita sambung rambut. Lah Ustaz, kebiasaan orang begitu ya. Jangan ikuti kebiasaan orang. Lah Ustaz, itu kita harus tampil begini dan begitu ya. Tidak usah. Kan tidak wajib tampil kayak ya model apa yang ya, biasa kita. Karena Allah mencintai apa adanya, yang biasa. Dan juga wal mustausilah, orang yang wanita yang menyambung rambut orang lain. Ya, meminta nyambung rambut orang lain. Jadi jangan sampai kita gotong royong dalam hal ini. Jangan sampai gotong royong dalam hal ini. Bagaimana harus ini kan kita dapat rezekinya dari sini ya. Enggak, jangan begitu. Kita harus ya berhati-hati. Ya memang ini satu godaan. Ya, godaan itu kadang dalam hal-hal yang ada larangannya ternyata banyak untungnya misalnya. Ya riba banyak untungnya, tapi kan dilarang. Untungnya cepat sekali riba itu. Tapi perhatikan, riba itu dilaknat dari 7 yang berkaitan langsung, 7 golongan yang berkaitan langsung dengan dan tidak langsung dengan riba. Ya memang untungnya besar, zina juga besar untungnya. Tapi akan cepat untung itu terus kita pertahankan kalau dilarang. Ya, tetap kita harus bersabar. Ya, mohon kepada Allah jalan keluar, memberikan ganti yang lebih baik. Dan kita yakin orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah, pasti Allah akan berikan gantinya. Harus yakin seperti itu. Kita yakin kepada Allah. Kalau kita benar-benar tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada janji Allah, siapa yang takut kepada ancaman Allah, kemudian kembali kepada Allah, pasti Allah akan memberikan gantinya. Paling tidak akan diganti dengan lezatnya iman dalam hatinya, ketentraman jiwanya, ketenangan hatinya, imannya yang semakin kuat. Ini satu karunia yang luar biasa. Belum lagi rezeki nanti yang lain, Allah gantikan dengan maisha yang lain. Jadi jangan sampai kita beralasan karena faktor ekonomi, karena faktor maisha, kemudian kalau itu yang dilarang kita teruskan. Ya, kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan para wanita ya semuanya yang mengerti kajian semacam ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, menjadi wanita-wanita yang salihah yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Allahumma amin. Dikatakan juga dalam hadis, dalam Bukhari Muslim, bahwa Muawiyah berkhutbah. Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk Amirul Mukminin juga ya, setelah sepeninggal para Khulafaur Rasyidin. Semoga Allah meridai beliau. Dan kita selalu mendoakan semua sahabat, tidak membeda-bedakan. Ya, walaupun di antara sahabat ini ada yang bertengkar kalau bahasa kita ya, ada yang cekcok, ada yang padu istilah Jawa nih ya, saling gontok-gontokan, bahkan saling pukul memukul atau bahkan saling membunuh.
Ya, kalau mereka masih beriman, kita doakan semua. Ya, kita pun seperti itu. Kalau misalnya melihat Rasulullah dan melaknat satu perbuatan, ya kita bukannya istilahnya seperti Nabi, ya. Kita juga melaknat fulanah itu misalnya, kita melaknat orang, jangan. Ya, kita doakan kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah. Kenapa Rasulullah melaknat? Ya karena ini sebagai peringatan, ya. Kita tidak meniru Rasulullah melaknat, tetapi kita mengambil ibrahnya supaya tidak terjerumus kepada apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muawiyah ini berkhutbah saat datang di Madinah, lalu mengeluarkan segulung rambut atau guntingan rambut. Jadi beliau membawa rambut ketika berkhutbah ini. Jadi peraga, alat peraga, ya. Jadi dia berkhutbah tapi membawa alat peraga. Ini Masya Allah, satu bentuk model pembelajaran, ya, bahwa mengajar itu kadang membawa alat peraga. Itu sudah ada pada zaman sahabat. Rasulullah juga sering membawakan alat peraga dalam mengajar. Rasulullah biasa membawa alat untuk menggaris, ya. Rasulullah pernah juga membawa atau memperlihatkan seekor bangkai kambing, peraga, ya, dan sebagainya. Lalu berkata dalam khutbahnya, mengapa wanita-wanita kalian membuat seperti ini di atas kepala mereka? Maksudnya menyambung rambut ini di kepala mereka. Maka beliau mengatakan, ma mimra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura. Jadi tidak ada wanita satupun yang meletakkan pada kepalanya rambut orang lain di atas rambutnya, melainkan itu adalah kepalsuan. Ya, kepalsuan. Entah rambut itu rambut bener tapi rambutnya orang lain, atau rambut palsu, rambut buatan, ya. Karena zaman sekarang itu banyak buatan, ya. Sampai hidung pengen mancung bisa dibuat juga, ya. Semuanya buatan. Namun ini tidaklah hak, ya. Kemudian pada pembahasan berikutnya tentang alis mata. Tentang alis mata ini diharamkan, kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau. Yaitu diharamkan, atau kita baca dulu kitab aslinya agar kita bisa menyerap, ya, atau meresapi bahasa para ulama kita. Dibuka pada halaman 34, ya, pada halaman 34. Di situ dilihat ada yang ditulis tebal, ya, di situ ada yang ditulis tebal. Ini merupakan pembahasan baru, ya. Ya, mohon maaf karena kemarin di HP yang qadarullah hilang, jadi banyak file juga yang
hilang juga ya. Ini kita cari di tablet saya. Ya, ternyata belum menemukan yang asli. Ya, thayyib. Enggak apa-apa lah, kita baca yang versi Indonesia yang di sini. Diharamkan bagi wanita membuang kedua alis matanya atau membuang sebagiannya dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun, baik dengan mencukur, menggunting, atau menggunakan obat pembuang alis mata. Perhatikan dua alis matanya atau membuang sebagiannya, ya, dengan cara apapun. Jadi dengan cara apapun tidak dibolehkan. Entah dengan menggunting, mengerok, mencukur, ya, atau dengan obat. Semua cara ini dikategorikan sebagai bentuk mengambil atau mencabut bulu alis mata. Mengapa demikian? Dilarang, diharamkan dalam Islam, dalam agama kita ini. Yang pertama di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini ada lagi bentuk ancaman laknat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bukannya Rasulullah kemudian disifati dengan pelaknat, nggak boleh, naudzubillah. Ini satu bentuk penghinaan, ya, karena Rasulullah ini menjelaskan hukum, jadi perlu dengan tegas, ya, dengan bahasa laknat, karena termasuk definisi dosa besar itu diantaranya apa ya, yang dilakukan kemudian mendatangkan laknat dari Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka dosa besar. Maka di sini apa? La'ana sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis ini cukup panjang, yakni an-namisah wal mutanammisah. An-namisah wal mutanammisah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mencukur, garis miring, mencabut bulu alis mata. Ya, ini bulu alis mata di sini nih. Nah, ya. Atau orang yang mencabut alis matanya orang lain, wanita yang mencabut alis matanya wanita lainnya. Jadi pelaku dan yang melakukan, yang minta dan yang melakukan ini sama. Jadi an-namisah itu adalah yang mencabut, ya, yang mencabut bulu kedua alis matanya atau sebagiannya. Begitu ya. Jadi ini diambil dengan cara apapun. Nah, tujuannya apa? Ya, pengakuan banyak wanita lebih cantik. Katanya kalau diambil itu semakin menambah kecantikan, wallahu a'lam. Padahal secara kaidah kita sudah sebutkan dalam surat An-Nisa bahwa seruan syaitan, ajakan syaitan itu adalah supaya manusia itu merubah-rubah ciptaan Allah. Ini termasuk seruan. Makanya dalam hal ini gelombangnya besar, magnetnya kuat sekali, dorongannya begitu banyak,
sangat kuat yang mendesaknya untuk melakukannya. Karena dengan An-Nisa ayat 119 menyatakan betapa syaitan ini dengan bahasa yang sangat-sangat semangatnya untuk menggoda. Dengan firman Allah, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan benar-benar aku akan menyuruh mereka, benar-benar aku suruh mereka. Jadi dengan kuat bahasanya, maka niscaya mereka betul-betul dan sungguh-sungguh akan merubah ciptaan Allah. Maka dari sisi ini pun banyak penyelewengan, ya, banyak hal-hal yang dilarang. Entah dengan kalau laki-laki ya, memasang tato di tubuhnya, entah kalau perempuan juga, ya, atau dengan menambah dengan anting-anting kalau laki-laki, ya, atau ada pakai rok perempuan, laki-laki ada pakai rok, entah dengan apa tujuan apapun, itu merupakan merubah. Atau dia dilahirkan oleh Allah laki-laki tapi jadi perempuan, atau sebaliknya. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Kalau nggak ada darurat, ya, sebab yang darurat, maka tidak dibolehkan. Merubah ciptaan Allah itu tidak boleh, ya, kecuali memang darurat, ya. Seperti lahir misalnya ada yang nempel anggota tubuhnya, ya, atau kebanyakan anggota tubuhnya, maka ini boleh dihilangkan karena darurat, ya. Tapi kalau tidak, pada asalnya kita kembali bersyukur kepada apa yang Allah karuniakan. Tidak perlu merasa pesimis dengan apa yang Allah berikan. Jangan khawatir nanti kalau saya begini nanti nggak dapat jatah rezeki atau nggak dapat jodoh yang sesuai. Jangan. Tetap Allah akan berikan jodohnya. Udah ada. Karena semua ditulis, jodohnya, rezekinya, manusia semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus kembali kepada Allah, tidak boleh mengambil bulu alis mata, ya. Bulu alis mata kita, ya, Masya Allah ini sudah bagus, kenapa harus diambil? Ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hadis ini bahwa an-namisu adalah wanita yang menghilangkan rambut dari wajahnya. Dalam syarah Muslim, ya, bahwasanya terkadang wanita ada rambut di wajahnya, maka ini pun juga tidak boleh untuk mengambil rambut sampai yang ada di wajahnya. Ini kata beliau. Kemudian Imam Ibnu Asir menanyakan bahwasanya an-namis adalah perempuan yang mencabut rambut dari wajahnya. Tapi yang banyak adalah mengambil rambut alis atau menipiskan rambut alis mata. Ya. Karena riwayat Aisyah yang lebih tahu tentang masalah ini, ya. Ini mengambil bulu alis mata. Dan para pakar fikih, ahli fikih menyatakan ini sepakat, ya, bahwasanya mengambil bulu alis mata ini terlarang dengan hadis-hadis tersebut. Ya. Ya, dengan cara apapun, perhatikan, dengan cara apapun tidak diperkenankan. Karena dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala, perbuatan ini juga termasuk perbuatan merubah bentuk kejadian yang Allah ciptakan di situ, ya.
merubah bentuk ciptaan Allah yang ada di situ. Jadi jangan sampai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan bahwasanya walaupun dengan mencukur atau memangkasnya, ulama tetap memasukkannya dalam mengubah ciptaan Allah, ya, tetap mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bedanya, kata beliau, antara dicabut atau dicukur atau dipangkas. Inilah pendapat yang paling selamat, tidak diragukan lagi. Ini dalam fatwa tata rias rambut yang dikarang oleh beliau. Beliau punya buku risalah kecil tentang tata rias rambut. Adapun alis sudah diragukan lagi, ulama semua melarang. Adapun bulu yang lain yang ada pada wajah selain alis, apakah termasuk yang terlarang keras di sini? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau itu selain alis maka tidak termasuk dalam hal ini. Karena an-namisah wal mutanamisah ini khusus pada bulu alis saja, ya, pada bulu alis. Lalu bagaimana kalau ada sebagian wanita, mungkin ya 1, 2, 3, mereka yang berjenggot, punya jenggot dalam dagunya, ada janggut, ya. Maka mayoritas ulama membolehkan untuk menghilangkannya. Mungkin wanita punya kumis, ya, atau punya jenggot, maka boleh. Karena hal ini daruri supaya tidak menyerupai laki-laki, ya. Tentunya dengan izin suaminya kalau sudah menikah, ya, dengan izin suaminya, ya. Ya boleh jadi mungkin ya suaminya senang kalau punya kumis sedikit misalnya, ya. Kalau suami melarang maka ahsan, dibiarkan, ya. Tapi secara penjelasan ulama-ulama kita boleh, dan kan bahkan dianjurkan untuk dihilangkan. Jadi itu para akhwat, para ummahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa penjelasan kaitannya dengan menyambung rambut dan membuang bulu alis mata, ya. Membuang bulu alis mata. Semoga apa yang kita baca pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan semoga Allah menuntun kita menjadi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Dan kita akhiri pertemuan kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan terima kasih kepada koordinator atau yang membantu tersebarnya kajian-kajian semacam ini. Semoga Allah memberkahi kepada mereka. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.